kira-kira dianggap sebagai awal munculnya Mahayana, ditandai dengan munculnya beberapa sutra Mahayana. Yang dianggap awal itu adalah Asta Sahasrika Prasaparamita Sutra, Sutra Prasaparamita 8.000 bait ya. Suranggama, Samadhi Sutra, Naskawati Viha Sutra, termasuk sutra-sutra Mahayana awal dan lain-lain tentunya banyak ya. Tapi pada saat itu belum sistematis. Ya. Pembaruan dari doktrin, ya, dari tujuan tadinya pembebasan individual tunggal ke jalan bodhisattva. Ya. Belas kasih menjadi ikatan yang sama dengan kebijaksanaan. Kalau kita berbicara seperti di teks Mahayana sering mengatakan bahwa Maitri dan Prasna adalah seperti Anda ingat ketika Ibu Rinpoche mengatakan ada sayap ya dari burung ya, yang bisa kurang supaya bisa terbang, harus ada Maitri dan kebijaksanaan ditempatkan pada posisi yang sama. Sebelumnya tidak bicara seperti itu, belum menekankan pada kebijaksanaan. Keyakinan pada Buddha, bodhisattva mistis atau kosmis. Ya. Di sini muncul ya Buddha, bodhisattva kosmis. Seperti Anda berbicara tentang Avalokitesvara. Avalokitesvara pernah lahir? Dia tidak. Dia adalah bodhisattva kosmis. Amitabha bukan yang lahir di India. Dia ada di alam Buddha yang lain. Ya. Buddha Setra. Ya. Konsep tentang Buddha Setra juga populer ya. Jadi selain alam Buddha sekarang, tempat kita tinggal, yang seperti alam Buddhanya Sakyamuni, dan ada Buddha dan 10 penjuru, ada alam-alam Buddha yang lain, ya. Tidak terbatas. Keterampilan dalam cara, ya, mengambil ajaran upaya kausalya, ajaran tentang kebijaksanaan, tentang ontologi, hakikat kapasitas, kekosongan, kesedemikianan dan lain-lain. Ya, kembali ke itu. Konsep kosmis ini akhirnya berkembang. Kalau kita berbicara tentang konsep alam semesta sekarang sebenarnya masuk juga gitu ya, bahwa di galaksi ini ya Budanya Sakyamuni, ada galaksi-galaksi yang lain ya, atau surya yang lain. Sebenarnya di dalam teks-teks awal juga sudah ada ya, ide-ide seperti itu, seperti ditemukan di Agana Sutta di Pali ya, Buddha berbicara tentang pisah sama asal lokal itu dikembangkan di periode ini. Madhyamaka ya, Madhyamaka ajaran tentang jalan tengah ya, didirikan oleh Arjuna. Kitab acuan utama adalah Mahaprasaparamita Sutra. Ya. Topik utamanya adalah tentang kekosongan sunyata. Itu segala sesuatu adalah tanpa nilai hakiki miliknya sendiri. Ya. Ini adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep anatta. Ajaran ini akhirnya menjadi landasan bagi perkembangan Mahayana berikutnya. Guru-guru besar pada masa ini ya, ada Nagarjuna, lalu dilanjutkan oleh Arya Dewa. Kalau Nagarjuna lebih banyak karya-karya Nagarjuna itu lebih banyak seperti memperbaharui ajaran-ajaran yang menolak ajaran-ajaran dari sekte-sekte yang ada pada saat itu. Tapi kalau Arya Dewa dia lebih progresif muridnya, ya debat kemana-mana dengan pengikut non-Buddhis, ya. Sehingga Arya Dewa ini meninggalnya tragis, jadi bunuh. Ya. Pada masa itu begitu ya, masa itu intinya berkembang tradisi debat yang sangat populer. Ya. Kalau muncul seorang seperti Arya Dewa, dia jago debat. Dia datang ke asram perguruan orang lain, dia ajak debat yang besar-besar. Debat itu suatu hal yang rumda, bahkan ketika Master Xuanzang ke India itu juga terjadi seperti itu. Jadi kalau wihara kamu berani buka pintu, kamu berarti berani menerima tantangan. Ya. Arya Dewa ini berdebat kemana-mana ke asram-asram itu, takut sama dia. Ya. Dia jago. Ya. Kalah mati atau ikut saya, ya. Kalau itu mati atau ikut saya, jadi seluruh wihara dia ikut, ya. Murid-muridnya ikut, kamu juga masih masuk dari muridnya dia. Maka itu seperti misalnya kita berbicara
Atisa, katakan Atisa memegang gembok kunci ya, jadi yang menang dengan kunci wihara itu, ya, menang banyak, ada puluhan kunci wihara-wihara di India. Tradisi ini membuat orang ada dewa ini ditakuti dan dibenci. Hanya kelompok dengan kelompok Hindu, kelompok Brahma mengubah orang membunuh yang menggunakan kepalanya dipenggal. Lebih lanjut ada Buddha Palika, Wijaya, Kumarajiwa, Candrakirti dan Santidewa. Nah, Kumarajiwa ini yang akhirnya membawa tradisi Madhyamika ini ke Cina. Ya. Kumarajiwa untuk salah satu yang sangat berjasa bagi pengembangan agama Buddha di Tiongkok. Ya, kitab-kitab penting ada Mula Madhyamaka Karika, Mahaprasangdewa Sastra dan seterusnya. Ya. Lalu di Mahayana pertengahan ini muncul ya Maitreya Nata, Sangga dan Vasubandhu ya, dirinya. Lalu kitab acuannya adalah Lakawatara Sutra, Samdiniru Mocana Sutra dan lain-lain. Filsafat utamanya ya, yang absolut itu juga dapat dipandang sebagai batin, pikiran dan kesadaran. Ya. Jadi ajaran itu disebut mind only. Ya. Terjemahan sainsnya itu Weishu. Ya. Ajaran tentang pikiran. Nah, jadi tadi sebelumnya Nagarjuna berbicara kosong orang bingung kan? Ya. Kosong sampai akhir orang bingung, gak ada satu pegangan. Ya. Asanga menyempurnakannya, ya. Bukan membantah, namun menyempurnakannya, bahwa berbicara tentang batin. Berbicara tentang kosong, ada orang-orang akhirnya bisa jatuh ke kekosongan nihilisme. Ya. Karena kosong itu sunyata yang maksud Nagarjuna bukan seperti itu. Ya. Tapi pada masa itu mungkin sudah demikian berkembang sehingga tidak setelah masa Nagarjuna wafat ya, dan Arya Dewa tidak terlalu kondusif sehingga muncul. Ya, kita lihat bahwa suatu masa selalu ada muncul pembaharuan. Ya. Pembaharuan yang dilakukan oleh Asanga tentang batin. Ya. Di sini kita juga lihat bahwa tadinya konsep pada saat awal kita hanya berbicara tentang 6 indera ya. Jadi kesadaran adalah sampai 6 ya. Kesadaran 5 kesadaran dari indera tambah kesadaran pikiran ya. Dan tradisi ini kesadaran pikiran dipecah menjadi 3. Adalah satu lagi berikutnya ada yang kesadaran ke-9 ya. Kesadaran pusat indera ya. Gagasan atau persepsi ada di sana. Lalu kesadaran pusat pikiran yang berpikir, berbendak muncul di sini. Lalu ada alaya wisnana, gudang kesadaran ya. Jadi semua benih itu tertanam di situ. Alaya wisnana. Jadi setiap orang itu memiliki ayat atau mega hard disk yang menampung semuanya. Ya. Semua rekam-rekam yang kita dari masa yang tidak terhingga terekam di situ. Kalau Anda yang pernah lihat ceramah atau ceramah, dia suka menggambar satu lingkaran dibagi 2, ya. Pikiran-pikiran, ya, betul-betul pikiran kita itu simpan di sana. Betul dia muncul, ya. Itu dipengaruhi oleh konsep tentang bulan kesadaran. Ya, ada suatu kelompok yang pemikiran mengatakan bahwa ada kesadaran ke-9, dan kesadaran yang bebas moda, itu di ruang itu sendiri. Tapi ada juga, ini tidak terlalu populer ya, umumnya hanya berbicara sampai ke-8, yang menganggap bahwa amala wisnana itu sebenarnya adalah alaya wisnana yang murni ya, yang sudah termurnikan. Nah, lalu ada satu filosofi lagi, tapi di India itu tidak dianggap sebagai satu perguruan yang sendiri ya. Tapi filosofi ini sangat mempengaruhi agama Buddha di Tiongkok, yaitu Ulaicang atau kata Garba atau Fosing. Kalau orang belajar Zen, kalau banyak mengenal Fosing, hakikat murni dari batin, hakikat murni dari Buddha, sifat kebudayaan, Buddha nature. Ya, itu muncul sekitar abad ketiga, sekitar hampir bersamaan dengan Yogacara. Ya. Kitab asuhan utamanya adalah Awaramsaka, Kata-kata Garba Sutra, Srimala Dewi Sutra, Aparendra Sutra, dan Gawatara Sutra. Di sini menyebutkan ada satu hakikat diri, true self. Ketika kita menyadari hakikat diri, seseorang menjadi Buddha.
menghakikat diri itu sebenarnya apa? Itu adalah kata-kata garba, itu adalah sifat kebudayaan. Ya. Sekarang kita sangat umum berbicara tentang sifat Buddha, bodhicitta, ya, budamai. Ya. Tapi pada masa sebelum itu hal seperti itu tidak ada. Sekarang orang selalu mengatakan sangat populer karena setiap orang bisa jadi Buddha. Ya. Sebelum gagasan ini muncul, tidak riset secara resmi tidak dalam kitab suci. Nah, dalam kitab suci awal tidak bisa dinyatakan secara jelas bahwa setiap orang memiliki benih dan setiap orang punya kapasitas menjadi Buddha. Ya. Baru pada masa Yogacara masa ini yang muncul bahwa setiap orang punya kapasitas menjadi Buddha. Sebelum ini pada masa Madhyamika juga dikatakan bahwa semua orang punya kapasitas menjadi Buddha kecuali di situ ada ijunti, ya, orang yang menyangkal Buddha, ya, orang yang menyangkal Buddha tidak bisa menjadi Buddha. Tapi di sini kan bahwa semua orang tidak kecuali bisa menjadi Buddha. Ya, tentu orang yang menyangkal Buddha waktunya mungkin lebih lama. Doktrin di sini juga muncul doktrin Trikaya. Mungkin kita sangat umum ya mendengar suatu tubuh absolut dari Buddha, Dharmakaya, Sambhogakaya, tubuh kebahagiaan, yang manakaya, tubuh perwujudan. Ya. Nah, di sini konsep Dharmakaya tubuh yang abadi, ya. Tubuh Buddha yang abadi. Ya. Diwakili oleh ada yang menyebutkan sebagai Adi Buddha, ada yang menyebutkan sebagai Mahavajracana. Ya. Lalu tubuh perwujudan, ya, ada yang menyebutkan sebagai Racana, lalu konsep kalau misalnya konsep Pancajani Buddha, Amitabha juga adalah Sambhogakaya. Ya. Lalu Nirmanakaya, ya. Nirmanakaya yang di bumi ini Sakyamuni, ya. Nirmanakaya adalah tubuh perwujudan yang bisa dilihat oleh kita. Kalau Sambhogakaya dikatakan adalah tubuh kesempurnaan, tubuh kebahagiaan, ya, yang hanya bisa dilihat oleh para bodhisattva. Ya, bodhisattva. Kalau misalnya di dalam Brahmajala Sutra Mahayana, ya, bahwa Sambhogakaya adalah Rocana tinggal di kalau dalam kosmologi sekarang Buddhis mungkin adalah Sudawasa, ya, Sudawasa. Lalu aspek kultural di sini, ya, kita juga lihat bahwa pada masa ini seni rupang, ya, patung berkembang. Pada masa sebelumnya itu tidak ada, agama Buddha tidak ada patung. Setelah agama Buddha berkembang ke daerah Kashmir, ya, sekarang daerah Afghanistan, bersentuhan dengan budaya Yunani, ya, tinggal dari budaya Yunani, muncul seni patung. Ya. Nah, akhirnya sangat berkembang. Ya, seni patung juga sebagai wujud ketika pada masa itu orang, pada sebelum itu orang juga memujanya stupa, pohon bodhi, sirpada, ya, jejak kaki Buddha. Setelah itu muncul seni patung untuk sebagai dia mengenal bahwa keinginan, ya, untuk melihat Buddha secara langsung, keinginan, ya, untuk melihat Buddha secara langsung, kekangenan terhadap Buddha, ya, sehingga muncul seni itu, dan itu berkembang. Dan tentu seni patung dibuat sesuai dengan tanda-tanda yang ditulis di kitab suci, tapi juga ada yang mengatakan bahwa seni patung Buddha itu banyak pengaruh dari dewa Apollo, dari Yunani. Ya. Tentu apakah Buddha pada 2600 tahun yang lalu bentuknya seperti di Rupang yang kita puja sekarang, apakah sama? Saya rasa sih tidak, ya. Itu seni rupang baru berkembang belakangan, ya. Lalu tradisi menyalin kitab suci yang juga sangat berkembang pada masa itu, ya. Sehingga kenapa menyalin kitab suci? Karena itu mendukung penyebaran ajaran. Pada masa itu belum ada percetakan, ya. Belum ada mesin fotokopi, ya. Nah, jadi juga belum ada percetakan, ya. Teknik mencetak ada di Cina, belum masuk ke India. Jadi tekniknya menyalin. Jadi makanya itu kenapa sutra-sutra yang muncul pada saat ini sangat menganjurkan menyalin, ya, menyalin kitab suci dianggap memiliki kebajikan yang besar. Kenapa dianjurkan? Karena itu membantu penyebaran, ya. Anda sekarang mau cetak buku gampang dengan fotokopi, ya, 1 jam selesai.
Kita bayangkan satu sutra yang tebal harus disalin itu bisa berapa lama ya. Jadi ini pada saat itu tradisi menyalin populer, dan itu juga berkembang ke Tiongkok akhirnya. Ya, bahkan dalam berbagai cerita itu devosinya orang untuk menyalin, bahkan menyalin dengan darahnya gitu kan ya, nggak pakai kita baru pakai darah. Banyak kisah-kisah seperti itu. Ya. Jadi ajaran bukan lagi monopoli monastik. Ya. Muncul seperti Vimalakirti Sutra, ya, pengaruh bahwa ajaran mulai masuk ke umat awam. Ya. Umat awam juga bisa jadi guru seperti Bodhisattva Vimalakirti. Ya. Oke, kita dengan cepat kita masuk ke periode akhir. Periode akhir ditandai dengan munculnya Tantra. Ya. Tantra dianggap pencapaian pemikiran kreatif Buddhis di dia yang ketiga. Ya. Tahap perkembangan Tantra itu Mantra, Vajrayana, Kalacakra. Dasar dari Tantra Buddhis dibangun dari filosofi Yogacara. Pada masa-masa awal itu muncul mantra, ya. Mantra-mantra mulai masuk ke dalam Buddhis. Ya. Maka itu kita bisa lihat bahwa di dalam misalnya Sutra Hati bagian belakangnya ada mantra. Jadi bisa dikatakan bahwa Sutra Hati baru dikompil pada masa-masa ini, ya. Karena sebelumnya tidak ada. Lalu disistematis. Pada saat mantra itu belum sistematis, banyak mantra yang muncul tapi belum sistematis. Baru ketika Vajrayana itu sistematis menjadi satu perguruan. Ya. Mengembang akhirnya di Kalacakra. Pada saat Kalacakra sudah sangat banyak menyerap berbagai unsur dari non-Buddhis. Pada mulanya perkembangan mantrayana ini merupakan reaksi alami terhadap tren sejarah yang makin tidak sesuai dan mengancam ketuhanan agama Buddha. Ya, jadi penggunaan kekuatan mukjizat, mantra, pemujaan dalam pelindung dharma, ya, penggunaan mandala dan sebagainya. Dan pada masa itu juga ditandai dengan melemahnya sistem wihara sangga. Ya. Tapi berkembang menjadi hubungan guru murid yang patuh, ya, guru yoga. Ya. Jadi patuh pada guru. Ya, kalau Anda belajar tantra, Anda harus patuh sepenuhnya pada guru Anda. Guru adalah perwujudan dari Buddha. Maka itu dalam tantra perlindungannya ditambah satu, ya. Jadi pada guru dianggap sebagai perwujudan dari Buddha. Oke, pemusnahan, ya. Oke, ya. Saya pengen selesai di 8.30, ya. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Pemusnahan agama Buddha di India. Jadi setelah Tantra muncul sekitar abad ke Mantrayana mungkin sekitar abad ke-4, ke-5 sudah ada, tapi sistematis Vajrayana baru muncul sekitar abad ke-7. Ya. Tapi setelah itu berkembang, agama Buddha tidak ada lagi ide-ide kreatif yang muncul, ya. Dan banyak hal yang menyebabkan akhirnya agama Buddha seolah hilang dari India. Ya. Di sini kan, apakah agama Buddha di India itu tampak hilang? Apakah benar-benar hilang? Nanti kita lihat. Ya. Penyebab utama, ya, dari eksternal, ya, faktor eksternal yang diyakini bahwa adalah karena invasi dari Islam, ya, invasi dari Muslim, ya, karena sebenarnya bukan hanya Buddhis yang kena pada saat itu, ya, karena karakteristik agama ini, ya, dianggap bahwa itu penyembahan terhadap berhala, semua dihancurkan. Hindu juga kena, Jainisme juga kena, ya. Dan Buddhis, Nalanda dibakar habis, dan setelah itu agama Buddha pelan-pelan hilang dari India. Karena pada saat itu sentral agama Buddha ada di Nalanda, ya. Universitas Nalanda itu sentral dari agama Buddha. Sebenarnya kemerosotan agama Buddha sendiri di India itu sudah tercatat sejak abad ke-7, ya. Dalam catatan Master Xuezhang, ya. Xuezhang Kasu dalam Anda belajar catatan perjalanan beliau ketika beliau ke Lumbini, ya, beliau nangis karena Lumbini pada saat beliau datang abad ke-7 sudah terbengkalai, ya. Beliau datang ke banyak tempat, ya, banyak tempat sejarah Buddhis banyak sudah terbengkalai, banyak wihara yang terbengkalai, ya. Walaupun pada saat itu agama Buddha masih maju-majunya, ya. Tapi di banyak tempat agama Buddha sudah memperlihatkan kemerosotan. Ya. Catatan belakangan juga seperti itu, banyak sejarah belakangan juga mencatat hal yang sama. Tapi suatu agama tentu tidak demikian saja diinvasi terus hilang. Ya. Contohnya Hindu sama Jainisme bisa bertahan, kan? Kenapa? Buddha seolah hilang dari
dari India. Nanti kita lihat lagi sebab utamanya sebenarnya tidak ada di internal. Sebab utamanya ada di internal. Pertama, bahwa agama Buddha tidak memiliki suatu kekuatan sosial. Jadi kekuatannya terlalu pada tradisi monastik. Hubungan dengan komunitas awamnya tidak kuat. Jadi tidak ada, pada masa itu tidak ada komunitas awam yang kuat. Umat awam hanya berdana. Itu kita masih bisa lihat di tradisi negara-negara selatan ya. Umat awam tidak terlalu mempelajari dharma. Umat awam tugasnya hanya berdana, mencari berkah. Ya. Ada biku berapa puluh pasang yang rame-rame berdana. Ya. Tapi tidak melihat tidak belajar ke dalam. Ya. Lalu juga tidak ada ikatan yang kuat. Ya, jadi tidak ada komunitas. Ya, sekarang di setiap wihara punya apa? Kepengurusan, ya, persamaan umat. Zaman dulu nggak ada. Ya. Nah, zaman dulu tidak ada seperti itu. Ya. Jadi umat dalam prakteknya masih bercampur. Ya. Dalam prakteknya masih bercampur dengan tradisi Hindu dan tradisi lokal di India. Dan Hindu lebih dominan di umat. Lalu Buddha sangat tergantung pada raja pada saat itu. Dalam sejarahnya, kita tidak bahas detail ya. Sebelum ini pun agama Buddha turun naik. Ketika rajanya dukung agama Buddha, dia maju. Ketika rajanya dukung yang lain, ya, Buddha merosot. Itu juga terjadi di mana-mana, termasuk Indonesia. Ya. Jadi hal itu berbeda dengan Jainisme dan Hindu. Ya. Tentu ada faktor lain lagi yang kehilangan dukungan dari raja itu juga. Yang lain adalah tidak ada lagi filosofi kreatif yang muncul untuk menjawab tantangan zaman. Ya. Jadi ketika 200 tahun setelah Buddha Parima muncul filosofi kreatif tentang Abhidharma. Ya. Ajaran Buddha dikompres, disusun sedemikian rupa menjadi kelompok berbagai perguruan dengan sangat kreatif memunculkan penafsiran-penafsiran terhadap Dharma. Ya. Lalu ketika 500 tahun kedua kita lihat ada muncul ajaran tentang Mahayana. Untuk gebrakan ya, dari di dalam agama Buddha, ide dari Nagarjuna muncul Nagarjuna, Asanga, Subandhu dan lain sebagainya. Tapi pada masa itu tidak ada, ya. Masa itu benar-benar stagnan. Ya. Hal yang lebih utama lagi adalah asimilasi dengan Hindu. Ya. Kita bisa lihat pengembangan dalam Buddhism akhir. Ya, maka itu ada beberapa scholars menganggap Tantra kalau tidak hati-hati kalau menyerap yang lain, tidak berbeda dengan Hindu. Ya. Punya banget deities, ya, dewa-dewa Hindu masuk sebagai pelindung Dharma, ya. Ajaran-ajaran juga masuk. Ajaran-ajaran Buddhis juga diserap oleh Hindu. Yang pada masa itu kebangkitan dari Hindu. Yaitu kita lihat kebangkitan dari Hindu, ya, ajaran Nagarjuna masuk ke dalam Weda. Ya. Jadi sekarang kalau Anda bicara Madhyamaka, orang Hindu bilang itu ajarannya dia. Ya. Nagarjuna itu guru besar Hindu. Buddha itu awatara dari Wisnu. Ya. Jadi agama Buddha serap ke dalam agama Hindu. Jadi agama Buddha sebenarnya di India ya tidak benar-benar lenyap ya, tapi menjadi bagian dari Hindu. Bahkan sampai sekarang masih jadi perdebatan. Negara bagian menganggap agama Buddha, negara bagian dari India menganggap agama Buddha adalah sekte dari Hindu. Ya. Maka itu kalau Anda belajar Hindu, ada pelajari bahwa di dalam tradisi Hindu Buddha adalah awatara ke-6 ya, ke-6 dari Wisnu. Ke-9 ya, ke-9 dari Wisnu ya. Jadi agama Buddha pada masa itu semua praktis sudah melebur dalam Hindu, ya, terutama di praktek umatnya. Ya. Hal yang sama Anda nanti kalau kita belajar sejarah berulang lagi di Tiongkok ya. Agama Buddha dengan agama di dalam umat dengan agama Tao dan lain itu membaur. Ya. Jadi kemusnahan agama Buddha sudah diramalkan. Yang tradisi sendiri juga. Ya. Kita berbicara tentang anicca ya. Ini ada yang kekal termasuk agama Buddha itu sendiri. Jadi para guru selalu suka, terutama dalam konsep Buddhisme akhir juga suka berbicara tentang Kali Yuga, masa akhir Dharma. Itu bisa ditemukan di banyak ajaran, ya, dalam tradisi Theravada, dalam berbagai tradisi juga muncul ya tradisi bahwa ada masa akhir Dharma.
ini memang terjadi di India. Jadi para guru sebelumnya sudah melihat itu. Lalu dalam catatan Xuanzang, ya Xuanzang pada saat di India ada satu catatan yang unik, dia pernah bermimpi, bahwa Nalanda terbakar, ajaran musnah dari India. Pada saat itu dia juga khawatir dengan kondisi, dan itu dicatat dalam catatannya. Oke, ya. Kita kilat, ya, kursus kilat, ya, tentang sejarah India. Saya masih belum kilat, kemarin saya lihat di YouTube ada satu orang berbicara sejarah India itu 10 menit, ya. Saya hampir 1,5 jam, ya. Nah, itu cuma sejarah agama Buddha, ya, belum sejarah India. Ya, tentu kalau Anda tertarik ingin baca lebih detail, Anda bisa cari di internet, Anda bisa baca beberapa buku, ya, dari sumber Inggris banyak, ya. Kalau mau sumber Indonesia, ya. Karangnya masih bayar iklan ke saya, ya. Saya beli buku ini di Karangnya. Oke, kesimpulannya apa? Ada yang bisa membantu? Kasih kesimpulan? Ya, saya sengaja tidak mau menulis kesimpulan, ya. Tadinya juga bingung menyimpulin, ya. Tapi sebenarnya kalau kita belajar sejarah, ya, kita harus belajar dari proses ini, ya, bahwa hal itu supaya kita bisa tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang lalu. Ya. Saya mengatakan bahwa agama Buddha perlu disesuaikan dengan zaman. Ya. Agama Buddha, saya termasuk bukan kelompok yang menolak perubahan. Ya. Ada satu kelompok agama Buddha kan ada satu kelompok menolak perubahan, satu kelompok membuka. Ya. Tapi dalam membuka ini kita harus bijaksana juga. Ya. Kalau kita terlalu membuka, tapi tidak memiliki landasan yang kuat, ya, lama-lama kita tidak ada beda dengan yang lain. Ya. Memang kita tidak punya pegangan. Ya. Sama ada satu perumpamaan, ketika Anda punya satu gelas susu, misalnya Anda yang terbagi ke banyak orang, Anda tambahin air. Tapi Anda tambahin air, Anda harus tahu tambah sampai berapa banyak supaya rasa susunya tidak hilang, kan? Anda tambahin air sebaskom, rasa susunya hilang. Ya. Jadi begitu Anda berbagi dharma juga seperti itu. Ya. Upaya kausalya perlu, tapi untuk yang bisa mengajarkan dharma dan upaya kausalya adalah orang-orang yang benar-benar punya pemahaman dharma yang mendalam. Ya. Jadi ada istilah Chinese fangpian, ya, fangpian. Kalau tidak terampil menjadi suipie, sembarangan. Ya. Itu tidak seperti itu, ya. Menggunakan keterampilan, menggunakan banyak alat untuk mengajarkan dharma bagus. Ya. Tapi kita jadi basicnya harus kuat dulu. Ya. Ada satu hal yang saya sangat senangi dari kata-kata Master Ying Sun. Ya. Dia mengatakan "Yi Fo Fa Lai Yin Zhen Fo Fa". Jadi menggunakan dharma untuk membuktikan dharma, menggunakan Buddha dharma untuk membuktikan Buddha dharma. Ya. Jadi apakah sesuatu itu dharma atau bukan? Ya. Harus dilihat dari Buddha dharma. Dan untuk melihat itu adalah apa? Kembali ke ajaran inti dari Buddha itu sendiri. Apa benar mulia? Ya, ajaran utama. Dan dharma seal itu, ya, stempel dharma untuk membuktikan apa? Anicca, juga orang juga teks maya nirvana. Ya. Jadi ini yang harus ada, ya, untuk bisa, dan kita harus benar-benar memahami itu, ya. Kita memahami itu. Oke, itu saja kita melihat. Sebenarnya belum selesai, ya. Nanti di minggu terakhir kita akan melihat perkembangan agama Buddha di India saat ini, ya, sekilas, ya. Ini semua kita belajar. Ini sampai pemusnahan bentuk agama Buddha secara bentuk di India itu abad sekitar abad ke-12. Ya. Terus agama Buddha masih tetap hidup, ya, dalam Hindu, dalam beberapa masyarakat di India, ya. Tapi secara bentuk hilang di India. Ya. Tragis memang, ya, agama yang lahir di India, ya,
hilang di dia. Tapi ya itu suatu ya blessing ya. Jadi kaum muda akhirnya berkembang. Karena kaum muda untungnya kaum muda sudah terbawa berkembang di Asia Tengah, di Asia Timur, di Sri Lanka, terus dipertahankan. Oke, ini bukan tugas ya. Silakan kalau Anda mau berbagi dengan saya, ya, Anda boleh menulis sedikit ya apa yang bisa Anda petik dari mendengarkan ya secara singkat Dharma Buddha India, bagaimana hikmah bagi berbunga Buddha ke depan Anda. Ya, silakan email ke saya @kayana.org atau di message di Facebook saya. Oke, ya. Silakan. Saya mau lihat responnya berapa banyak. Kalau responnya nggak banyak, minggu depan kita buka. Dan kalau ada respon nanti ya saya mintakan hadiahnya dari Karania. Ya, hadiahnya nggak tahu. Kalau Karania ada di sini ya. Minta sponsor ke Karania. Ya. Belum bisa janji karena saya belum ketemu. Oke, itu saja dari saya. Kita masih ada waktu, sengaja silakan kita buka sesi tanya jawab. Mau bertanya? Namanya? Oke. Makasih Bante, selamat malam. Pertanyaan pertama adalah ide konsep Trikaya muncul di sekitar tahun berapa, sehingga hubungannya dengan yang mau saya tanya adalah ada spekulasi orang Kristen yang mengatakan bahwa spekulasi umumnya kita semua tahu lah gini, bahwa dalam masa hilangnya missing chain dalam sejarah hidup Yesus itu dia ke Indiala, ke Ladak, belajar segala macam. Nah, ada orang Kristen yang berspekulasi bahwa ide Bapa, Roh Kudus dan apa Tritunggal atau Trinitas Kristen itu Yesus sebetulnya dalam tanda kutip mencontek atau terinspirasi di Trikaya. Nah, pertanyaannya adalah pertama, apakah secara rentang waktu cocok? Ide Trikaya muncul tahun berapa, kemudian kira-kira Yesus menghilang sekitar 12 tahun itu tahun berapa gitu. Pertanyaan keduanya adalah komentar Bante tentang di Gatot G2 itu. Mana ya bahasa Jawa itu? Menghubungkannya kedua hal itu. Komentar Bante gimana? Bante melihat itu cukup kuat nggak kemungkinan itu, atau sebenarnya atau apa gitu? Pertanyaan kedua sebetulnya cukup sederhana. Saya yakin pasti memilih istilah Buddha BUDA itu pasti ada sebabnya, bukan salah cetak atau karena tidak tahuan. Kalau kadang-kadang kita ke kelurahan kita BUDHA, kita bilang itu kekurangan pengetahuan gitu kan. Tapi menurut Bante, apa beda istilah BUDA, BUDHA dan BUDDHA? Mana yang paling tepat? Terima kasih. 3 pertanyaan, langsung jawab aja ya. Gimana? Oke, ya langsung jawab aja karena itu udah 3 pertanyaan ya. 3 ya. 1 dan 2 berkaitan. Oke, ya 1 dan 2 berkaitan. 2 konsepnya cocok atau enggak? Konsep tentang Trikaya itu sendiri sebenarnya bukan, ya makanya dianggap bahwa yoga cara, munculan yoga cara muncul memperkaya tentang Trikaya itu ya. Tapi Trikaya itu sendiri sebenarnya sudah ada yang bisa dilihat di Mahayana awal. Ya. Jadi kalau dilihat itu masa-masanya mirip ya, masa-masanya cocok. Ya. Bahkan dikatakan pada Trikaya itu sudah ada di perguruan Mahasangika, ya, Mahasangika lebih awal lagi. Ya. Jadi
Kalau kita bicara Yesus, ya Yesus hidupnya pada saat pengajaran awal ya, sekitar abad ke-1 Masehi kan ya. Jadi ya memang ada kecocokan, tapi apakah benar ya, jawaban kedua apakah tanggapan tentang apakah benar Yesus udah datang ke India dan belajar dari itu, ya kembali lagi masing-masing punya hipotesa, argumen ya. Ya saya sih open-open aja ya. Tentu kalau kita lihat dari ajaran Yesus tentang cinta kasih ya, sangat tidak lazim ya, karena bahwa dibanding dengan kebudayaan di Timur Tengah yang keras gitu ya. Tapi ya tentu itu saya tidak terlalu mendalami, itu termasuk buku Jesus Live in India itu saya pernah punya, tapi saya tidak membacanya. Saya cuma membacanya beberapa halaman depan lalu tidak meneruskan. Ya kembali lagi masing-masing orang bisa punya hipotesa. Bahkan kemarin ada siapa yang hipotesa bahwa Borobudur dibangun Nabi Sulaiman ya. Nah, itu oke aja, bisa orang-orang bisa punya argumen, bisa menemukan banyak bukti-buktinya. Bahkan kemarin saya lihat satu dokumenter di YouTube beberapa bulan yang lalu, kan ditemukan makam dari Yesus di Kashmir ya, bahwa Yesus itu tidak diangkat ke surga, tapi dia kembali ke India ya, di satu yogi di Kashmir. Banyak lagi hal seperti itu ya pasti ada banyak perdebatan. Banyak lagi ya, sejarah adalah tergantung siapa yang menulis sejarah itu ya. Siapa yang menulis sejarah itu ya. Oke. Terus yang ketiga tentang BUDA, itu tadi udah dijawab di awal ya. Nah, BUDA sebenarnya penulisan Buddha dalam kamus besar bahasa Indonesia tadi awalnya cuma BUDA ya. Maka itu misalnya Profesor Budaya Kadajaya kalau menulis tesis, menulis tentang budaya Indonesia, ya tulisan Buddha tetap BUDA. Seawal apa maksudnya? Seawal apa? Maksudnya kan tadi Bante bilang itu sejak awal memang sebetulnya istilahnya itu di dalam kamus ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baru belakangan ketika pengaruh dari penulisan Barat ya, baru pelan-pelan akhirnya sekarang BUDDH lebih populer kan. Bukan kita lebih senang menggunakan Buddha ya, lebih umum ya. Tapi kalau sesuai dengan bahasa Indonesia yang baku ya, pada masa itu adalah BUDA. Dan Buddha, penulisan Buddha, kenapa disebut malam Buddha? Karena tadi saya sudah jelaskan dalam kalender orang Jawa dan Sunda, Rabu itu hari Buddha. Ya, jadi malam Rabu, nah ini malam Rabu adalah malam Buddha. Jadi kita minggunya. Bahkan sampai sekarang di desa-desa Buddhis banyak melakukan kebaktian di malam Buddha. Ya kan, hari Rabu itu hari yang berbeda. Jadi itu kembali lagi itu satu penulisan. Ya. Oke aja kalau kamu mau menulis BUDA seperti saya katakan dulu contoh Profesor Budaya, beliau Budaya Kadajaya adalah satu profesor tulis ya di Amerika, profesor kita. Beliau kalau menulis tentang artikel tentang Buddha, Indonesia, beliau Buddha, beliau salah satu tulis BUDA atau Biku, beliau tulis BIK. Ya, jadi itu kembali itu ada referensinya di Kamus Besar KBBI. KBBI ya. Jadi semata-mata karena KBBI. Ya dan juga kenapa kita pakai itu kan topiknya kan, kalau kita lihat ke ini di bawah saya tulis MB, di bawah Budanya kita tulis BUDDH, di atas kita tulis Buddha ya, karena itu kita mengambil Buddha itu referensi ke hari ya, hari Buddha, hari Rabu. Kelihatannya sepele soal istilah, tapi sebetulnya menarik bisa untuk melihat sebetulnya dalam istilah yang sedikit lebih keren politik agamanya gimana. Kedua, tapi nggak lihat itu dulu. Sebetulnya bagaimana sejarah masuknya Buddhisme
di zaman modern di sini. Kita nggak bicara zaman-zaman kerajaan, itu maksud saya yang zaman modern gitu. Karena kalau kita bilang sumbernya adalah KBBI, dasarnya hanya karena itu, nggak ada alasan lain. KBBI pertama itu keluar tahun 70-an kalau nggak salah. Sedangkan kita sudah menulis dengan huruf Latin, baik ejaan asli dari zaman Belanda maupun ejaan Swandy, itu taruhlah setidaknya dari tahun 30-an lah ketika teosofi ada misalnya. Jadi setidaknya dalam rentang misalnya 30-an 40 tahun itu sebelum ada KBBI, istilah yang dipakai BUDA atau BUDDHA gitu. Ya, kalau kita berbicara berbagai teks ya, itu harus kajian teks lagi ya, kajian teks Buddhis ya, penulisannya berbagai macam ya, berbagai macam. Tapi teks Jawa ya, kalau teks Jawa mungkin lebih banyak menggunakan BUDA ya. Enggak, tapi teks itu Jawa itu nggak pakai huruf Latin kan? Ya, teks Jawa yang dilatinisasi ya, tapi itu latinisasinya siapa? Ya, saya nggak tahu. Dan itu mungkin perlu kajian lebih dalam lagi. Karena persis seperti kata Bante, kalau BUDDHA itu berasal dari Buddhisme Barat, katakan begitu, maka saya bilang ada hubungannya dengan kita akhirnya tahu sebetulnya seberapa besar pengaruh siapa dalam membawa Buddhisme modern di zaman modern ke Indonesia. Ya, jadi kalau kajian itu terima kasih, itu masukkan nanti buat minggu keempat. Ya, itu buat minggu keempat. Nah, tapi tentu terlepas dari tulisannya itu sendiri, kita harus lebih lihat ke konteks ya, yang disampaikan malam ini. Ya. Kita kembali lagi ke konteks malam ini tentang India. Ya. Kita belum masuk ke sejarah agama Buddha di Indonesia. Oke. Saya mau tanya ini, tadi kan saya bilang bahwa kitab suci Mahayana, kitab Mahayana itu banyak menegaskan ajaran-ajaran agama Buddha. Sedangkan kalau kita mendengar dari baik ceramah-ceramah atau di radio Cakrawala itu kan dikatakan berdasarkan teks bahasa Pali. Jadi bahasa Pali apa yang itu dianggap ajaran Buddha yang diajarkan itu karena kan cara Pali itu ajaran dari para leluhur ya, artinya yang apa dari para sepuh. Jangan tadi kan cuma di benar Mahayana banyak sekali ajaran lebih lengkap lebih banyak. Jadi orang patokan kadang-kadang dianggap yang ajaran aslinya seperti dari bahasa teks Pali itu bisa dijelaskan. Oke, itu pertanyaan menarik ya. Teks asli itu bahasa Pali atau bahasa apa? Ya. Sampai sekarang sebenarnya tidak ada kalau mau dijawab ya. Misalnya kita kembali tarik, karena teks Tripitaka baru disusun belakangan. Saya katakan 400 tahun setelah Buddha Parinibbana. Ya, setelah sejarah mengatakan itu. Dan itu disusun di India dan masing-masing pada masa itu kalau kita melihat ke perkembangannya tadi, kita bisa melihat bahwa pada masa 400 tahun setelah Buddha Parinibbana itu konsentrasi agama Buddha di India sudah terpecah menjadi beberapa sektor, ada 18 dan masing-masing punya kitab sucinya masing-masing. Ya. Jadi kalau ada kelompok yang mengatakan bahwa agama asli dari Buddha adalah Pali, kalau kita telusuri sejarah-sejarah, apakah begitu? Paling simpel lah ya, kalau kita berbicara bahwa Buddha berbicara dalam bahasa apa? Dalam banyak teks dikatakan bahwa Buddha berbicara sesuai dialek dari masyarakat tempat dia berada. Buddha tinggal di daerah mana? Pergerakan Buddha ada di daerah sekitar Magadha, India Tengah ya. Dan di situ banyak sekali dialek-dialek yang digunakan. Ya. Jadi Buddha tidak berbicara dalam satu bahasa. Apalagi Buddha adalah orang dari daerah dari suku Sakya, dari daerah Nepal. Lalu kalau kita berbicara dalam konteks Buddha adalah dari kalangan Satria, ya, kalangan Satria. Jadi kalangan Satria pada masa itu bahasanya apa?
lebih ke bahasa Sanskerta. Ya. Dan bahasa kitab suci yang utama di India, ya, yang utama di India adalah apa? Brahmaisme biasanya menggunakan bahasa Sanskerta. Ya. Pali itu lebih mendekati bahasa Magadha, bahasa rakyat, bahasa dialek lokal. Bahkan tidak ada aksaranya, tidak ada karakternya. Ya. Jadi makanya kalau kita melihat agama Buddha di India itu sendiri, ya, sekte-sekte agama Buddha di India sendiri dalam menulis kanonnya itu lebih utama, karena ada yang utama itu Sarvastivada, lebih ke bahasa Prakrit, ya, bahasa Prakrit dan bahasa Sanskrit. Ya. Itu adalah bahasa kitab suci yang umum di India. Bahasa kitab suci, bahasa kanon. Ya, Weda ditulis dari India, dari bahasa Sanskerta. Ya. Jadi kalau misalnya kitab suci Buddhis ditulis pakai bahasa rakyat, ya, kan kelasnya jadi beda dong, ya. Kelasnya beda. Ya. Kita bisa melihat itu. Jadi kalau ada kelompok yang menganggap bahwa Pali atau teks Pali adalah yang paling murni, ya, secara faith, ya, secara keyakinan boleh. Ya. Kalau Anda yakin, oke. Tapi kalau kita berbicara tentang history, tentang sejarah, lain ceritanya. Ya. Bahkan nanti ketika kita berbicara tentang sejarah agama Buddha Selatan, kita akan lihat kanonisasi di Pitaka Pali baru terjadi di Sri Lanka, dan bahkan sempat hilang, ya, sempat dikanonisasi ulang oleh Buddha Ghosa itu baru abad ke-4 kalau nggak salah. Jadi untuk memahami secara utuh, ya, maka itu kenapa kita perlu belajar sejarah, karena kita memahami secara utuh, sehingga keyakinan kita bukan blind faith, ya, kepercayaan yang buta, ya. Tapi juga tidak membuat kita menjadi tidak percaya. Tadi saya katakan di depan, ya. Anda baca buku ini akan dikatakan bahwa teks-teks Mahayana adalah teks-teks belakangan. Lalu bagi praktisi Mahayana, lalu ada yang mengatakan bahwa teks kajian scholars mengatakan bahwa sutra-sutra Mahayana bukan sabda Buddha. Tapi saya menjawab, apakah itu penting? Bagi orang yang sangat theoretically akan mengatakan itu penting. Bagi yang hanya mengandalkan kepercayaan buta, mengatakan bahwa itu omongan marah. Sutra ini asli dari Buddha. Ya, buku itu nggak boleh dibaca. Ya, betul. Buku-buku karya misalnya Master Insun, dia adalah seorang Mahayana yang sangat kritis, ya. Buku-buku itu nggak boleh dibaca sama beberapa wihara. Ya. Dan setelah beberapa wihara tanah suci memban buku itu nggak boleh baca. Karena kajian beliau tentang Amitabha. Ya. Tapi kenapa beliau masih menjadi seorang Mahayana? Seorang guru besar, beliau tidak pindah. Itu yang menjadi teladan saya. Dia mengatakan Fofa, insen Fofa, ya, menggunakan dharma untuk membuktikan dharma. Sekalipun, ya, Mahayana bukan sabda asli dari Buddha, tapi itu adalah Buddha Dharma. Oke? Ya, tapi kalau Anda hanya berdasarkan hanya faith, ya, kepercayaan, Anda akan menganggap ini absolutely kepercayaan. Tidak. Tapi saya bisa mengatakan seperti itu karena saya sudah melihat lebih dalam. Tentu di sini saya nggak bisa bongkar-bongkar, ya. Ya, nanti ada yang orang yang keyakinannya hilang, ya. Begitu, ada yang keyakinannya menjadi goyah. Tadinya begitu yakin dengan sutra ini, lalu saya bongkar-bongkar habis sutra itu. Oh, ini suku Mahayana bongkar-bongkar habis, ya. Nah, nanti ada keyakinan Anda
keyakinan Anda, oh ya, tidak ya, di forum ini saya tidak akan buka-buka seperti itu. Tapi kalau kepada orang yang tepat, kita bisa bicara lebih dalam lagi, ya. Oke? Ya. Ada lagi? Satu lagi terakhir. Oke. Yang mana nih nanti? Sana kan. Oke. Nanti cerita sedikit tentang Universitas Nalanda, kapan didirikan, oleh siapa, dan filosofi pertamanya itu apa? Saya tidak tahu. Kapan didirikan Nalanda? Saya tidak tahu. Dan bagi saya itu tidak penting. Ya makanya tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa saya bukan ahli sejarah. Ya, kita hanya sekilas. Saya belajar sejarah juga saya tidak belajar secara detail. Karena saya bukan ahli sejarah. Tapi saya belajar secara garis umum dan belajar dari sejarah itu sendiri. Ya. Nalanda dianggap ya beberapa teks menganggap pendidikan sekitar, ya saya lupa ya, pernah baca sekitar sebelum Masehi. Ya. Nalanda sendiri unik ya. Di Nalanda sendiri itu suatu universitas besar. Semua ajaran diajarkan di situ. Ya. Buddhis, itu semua diajarkan. Ya. Ilmu pengobatan, berbagai ilmu astronomi, astrologi, pertanian semua diajarkan. Ya, mungkin dia seperti universitas besar yang punya fakultas-fakultas